Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait membangun tim. Jadi di dalam suatu bisnis atau dalam suatu membangun usaha, seorang pebisnis penting sekali yang namanya membangun suatu tim bisnis, di mana tim itu akan membantu berjalannya suatu bisnis. Tidak mungkin bisnis itu dijalankan sendirian. Baik itu kecil maupun besar, pasti membutuhkan yang namanya suatu tim atau orang-orang yang memang bisa membantu proses dari bisnis tersebut agar berjalan dengan baik. Nah, di sini ada semacam quote tentang mengapa penting membangun suatu tim. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi dalam quote ini itu menjelaskan bahwa lebih baik jika memang berjalan bersama-sama. Karena ketika kita berjalan bersama, maka itu akan menjadi jauh. Kita akan bisa berjalan jauh dibandingkan ketika kita berjalan sendiri. Maka yang bisa kita lakukan itu hanya berjalan cepat, tapi belum tentu cepat itu baik dan mempunyai progres yang bagus. Dan di sini ada langkah dalam membangun tim. Jadi langkahnya itu ada 4. Yang pertama ada menyiapkan standar-standar, kemudian yang kedua mencari tim, dan yang ketiga melakukan interview dan seleksi, yang keempat memilih kandidat. Jadi di sini kita ibarat menjadi seorang HRD di suatu perusahaan atau sebagai pemilik perusahaan. Nah, yang pertama itu menyiapkan standar-standar. Jadi standar-standar yang perlu disiapkan ada 3, yaitu dokumentasi formula marketing, yang dimana sudah pernah saya bahas sebelumnya di video winning formula. Jadi itu terkait dengan strategi-strategi marketing yang akan dilakukan oleh perusahaan nanti itu harus didokumentasikan dengan baik. Target pasarnya itu apa, kemudian bagaimana cara melakukan penawaran, berapa harganya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada dokumentasi dari sisi tim sales. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim sales itu didokumentasikan dengan baik. Jadi bagaimana cara tim sales melakukan pendekatan kepada konsumen agar konsumen tersebut melakukan suatu pembelian. Jadi didokumentasikan cara-caranya untuk ditransferin nantinya kepada timnya. Kemudian yang ketiga membuat kontrak. Itu perjanjian kerja. Apakah tim tersebut itu akan bekerja part-time atau dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, mencari tim. Jadi dalam mencari tim ini, itu posisi yang dicari dalam proses mencari tim atau scale up, saat itu kan adalah membuat bisnis itu menjadi skalanya meningkat. Itu ada 2, yaitu tim sales dan tim marketing. Kalau tim sales itu adalah tim yang memang fokusnya dalam melakukan penjualan, menarik pelanggan supaya bisa melakukan pembelian, sedangkan tim marketing itu lebih ke tim marketing digital. Yang dimana tim marketing itu terdiri dari tim copywriter, ada copywriter, yaitu yang membuat konten marketing. Kemudian ada desainer itu yang membuat desain suatu perusahaan, mungkin bisa dari video, kemudian foto, poster, yang nantinya akan diupload di situ. Dan juga ada media buyer, jadi tim yang biasa itu menyebarkan konten-konten tersebut ke beberapa channel-channel marketing di internet. Jadi seperti ada Instagram, Ads, Facebook, Ads, YouTube, atau mungkin channel lainnya yang berbayar. Kemudian yang kedua, itu pasang lowongan yang ideal. Jadi memasang lowongan ini memang banyak sekali caranya. Bisa kalian lihat sendiri di situ ada job street, job CV, kemudian bisa memakan.
memasang iklan di akun sosial media lowongan kota, kemudian juga LinkedIn, koran, marketplace, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, itu mencari tim dengan membuat orang tertarik bergabung di perusahaan kita. Nah, itu ya, tentunya ada beberapa cara yang membuat orang itu tertarik dengan perusahaan. Itu membuat ulasan-ulasan positif di media sosial. Nah, ini ada hal yang membuat orang tertarik. Ada enam hal yang biasanya membuat orang itu tertarik bergabung di suatu tim di perusahaan. Yang pertama adalah culture and work environment, yaitu tentang budaya. Jadi di situ bisa dijadikan highlight tentang budaya perusahaannya. Misalnya suatu perusahaan itu memiliki budaya apresiasi, itu bisa dijadikan suatu keunggulan yang diceritakan bahwa perusahaan ini memiliki budaya apresiasi. Jika karyawannya bekerja dengan performa yang baik, maka akan diberikan suatu reward. Itu bisa menjadi suatu ketertarikan. Kemudian ada people. Dari segi people, perusahaan bisa menonjolkan orang-orang yang profesional yang bekerja di perusahaan tersebut. Misal desainer yang handal dan sudah banyak pengalaman, itu bisa dijadikan level. Kemudian ada dari segi pertumbuhan perusahaan dan perkembangan industri. Itu bisa dijelaskan di dalam situ penjelasan perusahaan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang berkembang, misal selama 3 tahun belakang. Kemudian bisa menjadi nilai plus dan ketertarikan untuk orang yang bergabung di perusahaan itu karena berkembang, progresnya baik. Kemudian yang keempat, dari sisi office, jadi dijelaskan tentang office itu seperti apa. Mungkin contohnya kantor ini memiliki lingkungan yang bagus. Lingkungan yang bagus seperti kita kerja di rumah, sehingga bisa membuat ada kesan kerja yang santai, tidak setelahnya tidak kaku begitu. Bisa menjadi suatu keunggulan. Kemudian fasilitas dan tambahan yang nice to have, nice to offer, itu juga bisa dijelaskan, seperti misalnya ada free coffee, ada free snack, kemudian ada fasilitas yang memang membuat karyawan ini merasa nyaman, seperti ada AC nih, kemudian memiliki ruangan dengan desain yang menarik. Gitu. Biasanya perusahaan startup itu kan desainnya itu dibuat menarik untuk layout perusahaannya, sehingga karyawan juga merasa di suasana yang berbeda, bukan seperti kantor pada umumnya. Jadi kreativitasnya itu bisa meningkat karena memang ruangan kerjanya atau di dalam kantor itu bagus dan kreatif. Kemudian ada liputan media, jadi perusahaan tersebut juga bisa meliput hal-hal yang positif tentang perusahaannya. Seperti jika orang tersebut bekerja di perusahaan ini akan mendapatkan banyak keuntungan, benefit, mungkin BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, ada bonusnya, nah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tahap ketiga dalam membangun tim itu melakukan interview dan seleksi. Jadi melakukan interview dan seleksi ini ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan kepada calon anggota. Itu bisa dari yang pertama question for karakter dan yang kedua question for skill. Yang karakter ini contohnya itu adalah tell me about yourself. Jadi membuat si calon anggota tersebut menceritakan tentang dirinya. Gitu. Sehingga kita mengetahui karakternya dari cara dia berbicara, kemudian cara dia menjelaskan. Yang kedua, pertanyaannya itu benda apa yang mewakili kepribadian dia. Jadi biasanya nanti
calon anggota itu akan menceritakan benda yang menurut dia itu baik untuk dia, benda-benda positif. Dan kita bisa menilai dari pemilihan benda yang dia pilih. Kemudian yang ketiga, itu pertanyaan, kalau kamu dibuang ke suatu pulau terpencil dan hanya boleh bawa satu barang, barang apa yang akan dibawa? Nah, dari sini biasanya si calon anggota ini akan menjawab dua kemungkinan. Yang pertama itu, dia akan menjawab sebagai sisi bertahan atau penikmat. Bertahan itu contohnya dia membawa pisau atau tombak untuk jaga-jaga jika ada apa yang namanya ibaratnya mungkin hal-hal buruk terjadi pada dia. Kemudian yang kedua mungkin dia membawa tenda. Tenda itu berarti dia adalah orang yang tipe orang penikmat. Nah, kalau dia perusahaan membutuhkan bagian operasional itu akan lebih cocok jika calon anggota ini memilih benda yang ke sisi bertahan seperti bisa atau tombak dibandingkan dengan penikmat seperti tenda itu lebih cocok ke marketing begitu. Kemudian di sini yang keempat, katakanlah di depanmu ada nenek umur 70 tahun, jelaskan nenek ini apa itu internet. Nah, dari pertanyaan ini biasanya kita akan melihat apakah calon anggota ini orang yang sabar atau tidak, karakternya seperti apa. Jika dia orang yang sabar dan menjelaskannya dengan baik, maka dia cocok di bagian customer service. Selanjutnya pertanyaan terakhir itu adalah coba hitung 9 kali 7 kali 8. Beri pertanyaan seperti ini. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya itu bukan untuk menilai apakah dia pintar atau tidak, melainkan untuk menilai apakah dia tipe orang yang mudah menyerah atau tidak. Jika dia menyerah, berarti dia tipe orang yang memang tidak ingin yang namanya menjalankan suatu kesulitan. Tapi kalau dia tipe orang yang tidak mudah menyerah, dia akan berusaha untuk menjawab dengan benar sampai walaupun dalam waktu yang lama. Maka itu bisa dipertimbangkan. Kemudian ada question for skill, yaitu tentang keahlian yang tentunya dibutuhkan perusahaan. Jadi pertanyaan pertama adalah untuk menempati posisi A, skill apa saja yang dia punya, yang biasanya dia bawa di perusahaan. Jadi di sini kita butuh jawaban terkait dengan skill-skill yang memang relatif dengan posisi yang kita butuhkan. Mungkin marketing kah, atau customer service. Gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, prestasi-prestasi yang berhubungan dan relevan. Itu bisa ditanyakan dan bisa dijadikan pertimbangan jika memang memiliki prestasi. Kemudian yang ketiga ada situation, boleh diceritakan konteks situasi ketika hal tersebut terjadi. Nah, jadi di sini itu kita minta dia itu bercerita tentang situasi yang memang dia pernah berada di posisi yang sama. Misal di bagian keuangan, dia cerita. Kemudian dia tes. Pertanyaan keempat, tugas Anda pada saat itu sebagai apa tanggung jawab Anda pada situasi tersebut. Jadi kita menanyakan tugasnya apakah dia mengetahui atau tidak. Jika dia mengetahui banyak, maka dia itu orang yang memang ahli di bidang tersebut. Kemudian ada pertanyaan yang kelima yaitu action, menjelaskan langkah-langkah yang diambil pada saat itu untuk mencapai target. Nah, kita bisa tahu dari jawaban dia, kemudian pertanyaan selanjutnya dari result, ceritakan bagaimana hasil dan tindakan tersebut. Kita bisa menilai apakah si calon anggota ini mengerti dan qualified dengan posisi yang sedang kita cari. Entah itu dari posisi keuangan kah atau marketing, operasional, macam-macam. Dan di durasi interview yang ideal itu 10-2 menit, jadi tidak terlalu lama. Kemudian yang keempat, memilih kandidat. Jadi membangun tim. Yang keempat tahapnya adalah memilih kandidat. Ini ada beberapa karakter pertimbangan jika kita ingin memilih suatu tim bisnis. Misal kita
akan mencari customer service. Nah, customer service ini contohnya adalah orang yang sanguinis dan koleris. Jadi, sanguinis ini tipe orang yang lebih banyak bicara. Dia membuka pembicaraan, senang ketemu dengan orang, senang bikin nyaman orang. Kemudian koleris ini berarti dia tipe dominan dan bisa leading, bisa mengarahkan orang dengan baik. Ini cocok untuk menjadi customer service. Penjualan ya, karena nanti juga ada customer service penjualan dan customer service complaint. Nah, kalau yang customer service complaint ini yang melankolis dan phlegmatis. Melankolis itu tipe orang yang lebih introvert dan terasa memiliki empati yang bagus, jadi dia itu tidak mudah emosi. Kemudian ada pragmatis, yaitu ramah, cinta damai, suka mengalah. Jadi kalau ada orang yang memang komplain berat, dia tidak terbawa emosi, juga sehingga akan meredam emosi dari si pelanggan tersebut. Kemudian, ketika kita ingin mencari posisi media buyer atau advisor atau data analyst, itu cocok di melankolis dan phlegmatis sama seperti tadi. Sudah saya jelaskan. Kemudian ada content writer dan copywriter. Ini cocoknya adalah melankolis, koleris, sanguinis, dan koleris. Karena ini jadi dua-duanya ini bisa bekerja sebagai copywriter. Seperti tadi hampir sama seperti customer service complaint. Karena copywriter itu tipe orang yang introvert, butuh ide, itu butuh memikirkan ide yang kreatif sehingga cocok menjadi copywriter untuk melankolis. Kemudian ada design team. Design team ini cocoknya melankolis, phlegmatis, atau sanguinis, phlegmatis. Jadi karakter tim desain tergantung dari karakter tim konten copywriter. Kalau copywriter dominan desain, kita cari orang yang mengalah. Di sini ada keterangannya yang tidak dominan dan tidak ngalahan banget supaya tidak ada perseteruan antara copywriter. Kemudian ada public relation. Public relation itu contohnya tipe yang sanguin, pragmatis, sanguin, koleris. Karakter idealnya adalah sanguinis karena mudah bergaul, kemudian berteman, negosiasi dengan partner, dan mengarahkan diri dengan media dan lain-lain. Tapi juga harus peka dan detail juga terkait dengan penampilan, public relation. Dan terakhir ini ada finance, bagian keuangan. Ini melankolis pragmatis, melankolis koleris. Nah, ketika kita mencari posisi finance, kita akan cari yang koleris dan melankolis. Karena dia orang yang teliti, harus kekeh dan teguh terhadap pendiriannya. Tidak mudah goyah. Ini cocok sekali untuk bagian keuangan. Nah, kemudian tadi meningkatkan performa tim. Meningkatkan performa tim itu ada training dan orientasi karakter dan training related skill. Nah, training orientasi karakter ini terdiri dari menceritakan sejarah singkat dari perusahaan tersebut untuk pengetahuan dari timnya supaya mengetahui perusahaan ini itu berdiri kapan, kemudian tujuannya seperti apa, atau visi dan misi perusahaan itu seperti apa agar bisa satu jalan. Yang kedua, share tentang basic role, yaitu mungkin seperti kedisiplinan dalam bekerja, terkait punishment, kemudian reward yang akan diberikan ketika dia mencapai suatu goals itu bisa diceritakan. Kemudian share tentang culture dan budaya perusahaan, budaya seperti apa dengan perusahaan tersebut, seperti mungkin berpakaian seperti apa, dan lain-lain.
Kemudian rencana perusahaan, yaitu rencana perusahaan atau planning atau agenda yang akan dilakukan mungkin 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, itu bisa diceritakan. Kemudian planning tentang vibrasi itu terkait kedinamisan yang akan terjadi. Biasanya perusahaan startup ini sifatnya berubah-ubah, mendadak, bisa dijelaskan supaya nanti si calon tim ini tidak kaget terhadap kondisi perusahaan tersebut. Kemudian ada training bercermin, itu training biasanya itu dilakukan untuk membuat suatu anggota tim itu bisa mengetahui pembawaan yang seperti apa yang baik. Jadi bisa dilakukan dengan bercermin, melihat dirinya sendiri, posisi atau ekspresi seperti apakah yang lebih disukai oleh dirinya dia, dan bisa dibawakan nantinya di suatu lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir ada rules tentang ritual dan cara hidup di kantor. Ini hampir sama seperti budaya perusahaan. Jadi aturan-aturannya itu diperjelas lagi, dijelas seperti apa, supaya tidak terjadi masalah ketika bekerja di dalam tim bisnis tersebut. Kemudian ada training related skill, yaitu di sini ada training untuk customer service, bisa dengan menonton video orang-orang yang sudah profesional supaya bisa mencontoh menjadi customer service yang baik. Kemudian yang kedua bisa membaca script, jadi scriptnya itu nanti dibuat di situ, script yang baik seperti apa, bagaimana cara menyapa, meminta maaf, dan menghandle suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga melakukan role play. Yang keempat itu mengajarkan cara kerja. Jadi cara kerja yang baik itu dilatih dengan baik, tentunya dengan standar perusahaan itu. Kemudian yang kelima, games. Mental block. Jadi membuat suatu training games supaya mereka itu lebih paham bagaimana caranya bernegosiasi baik dengan customer agar mereka tidak merasa bahwa perusahaan tersebut tidak memperhatikan mereka dan merasa dilayani dengan baik. Kemudian training related skill selanjutnya adalah untuk media buyer. Media buyer itu adalah orang yang menyebarkan konten marketing di channel-channel promosi. Itu yang pertama adalah channel promosi. Tentunya harus mengetahui akan menggunakan channel apa saja. Kemudian yang kedua, Pareto channel promosi. Jadi channel manakah yang lebih cenderung disukai oleh target pasar dari perusahaan itu. Misal kalau anak remaja, maka mungkin bisa memilih Instagram sebagai channel promosi. Jadi bisa dibombardir di Instagram, di Instagram Ads, kemudian melakukan membuat suatu fitur swipe up, atau mungkin story marketing dan seterusnya. Yang ketiga, mengajarkan cara menggunakan Facebook dan Instagram Ads. Itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang keempat, mengajarkan setiap hal yang kita lakukan dan sudah proven. Jadi buat yang sudah berpengalaman bisa dilatih untuk karyawannya, calon anggota timnya itu yang sudah memang memiliki progres yang bagus. Kemudian yang kelima, mengajarkan cara memberi feedback ke tim content marketing. Kemudian selanjutnya, training sederhana untuk bagian desain. Jadi bagian desain ini bisa yang pertama membaca panduan tentang target market dan persona. Yang kedua membaca panduan tentang produk. Yang ketiga memperlihatkan iklan-iklan yang sebelumnya berhasil. Jadi dilihat bahwa ini desain baik, bisa dijadikan contoh atau mungkin bisa dimodifikasi menjadi lebih kreatif lagi. Kemudian yang keempat mengajarkan tentang anatomi desain. Yang kelima, Pareto atau winning design, jadi memberitahu bahwa ini adalah desain yang sudah terbukti sukses, menghasilkan banyak customer, bisa ditunjukkan. Yang keenam, mengajarkan warna dominan perusahaan dan tipografi utama yang dipakai. Misal, di perusahaan tersebut dominannya warna biru, maka ditekankan bahwa jika membuat suatu desain logo itu
menggunakan biru dominannya. Begitu. Kemudian yang ketujuh, 20 referensi desain yang bagus. Jadi dengan referensi yang banyak itu akan membuat kreativitas foto desainer itu menjadi lebih baik karena banyak referensi. Dan nanti bisa lebih kreatif dalam membuat satu model. Yang kedelapan itu jualan offline. Jadi desainer juga perlu untuk mengenai jualan offline sehingga mereka mengetahui polanya apakah produk ini cocok atau membuat si pelanggan tersebut tertarik. Jadi bisa kalau misalnya tertarik berarti desainnya bagus. Tapi kalau misalnya sedikit yang tertarik maka mungkin bisa dibuat suatu perubahan. Selanjutnya ada training sederhana untuk tim konten dan copywriter untuk membuat suatu konten marketing seperti poster lah, atau video, atau tips-tips terkait dengan produk yang berkaitan. Jadi yang pertama, membaca panduan target market dan persona. Mengetahui target itu apa, kemudian jadi dibuat suatu konten. Misal targetnya itu adalah anak remaja yang suka fashion, maka bisa diberikan panduan untuk bisa dibuat konten bagaimana cara untuk tampil fashionable. Dan itu kan bisa diberikan konten. Yang kedua, membaca panduan tentang produk. Supaya tim konten mengetahui detail produk itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan iklan-iklan yang sebelumnya berhasil. Jadi supaya menjadi gambaran, iklan-iklan itu nanti bisa diperbaiki atau mungkin dievaluasi supaya iklannya lebih baik lagi. Yang keempat, mengajarkan tentang tujuan iklan. Yang kelima, mengajarkan cara membuat headline dan body copy. Body copy dan headline sudah saya terangkan di bagian winning formula. Kemudian yang keenam, memperlihatkan 10 contoh landing page. Jadi dengan memperlihatkan beberapa contoh akan menjadikan si calon tim copywriter ini menjadi lebih kreatif lagi. Yang ketujuh, mengajarkan hypnotic language pattern. Itu tentang bahasa-bahasa yang baik itu seperti apa dan bahasa-bahasa yang bisa menarik perhatian si target marketnya. Kemudian yang kedelapan, meminta untuk membaca minimal 3 copywriting yang direkomendasikan. Kemudian yang ke-9, 20 referensi video yang harus ditonton. Dengan melihat banyak referensi itu bisa menjadi suatu ilmu yang baru untuk si calon pengembang keluarga. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah training untuk bikin finance. Itu maksudnya menulis jurnal keuangan harian, kemudian cara membuat laporan bulanan seperti laba rugi dan cash flow, kemudian cara membuat laporan rutin seperti apa, cara membuat budget dan mengoperasi keuangan bulanan, dan cara membuat kalender pembayaran supplier. Jadi ini bisa diberikan. Kurang lebih seperti ini gambaran bagaimana cara membangun tim dari awal sampai terakhir, sampai meningkatkan performa tim itu sendiri. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.